Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk peserta webinar pada pagi hari ini dan selamat pagi juga kepada peserta yang dari luar Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, yakni Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Universitas Trunojoyo Madura, Politeknik Kesehatan Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas PGRI Adibuana, dan Universitas Mercubuana. Baik, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga tetap diberikan kesehatan untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Saya hormati Ketua Prodi D4 Analis Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, yakni Bapak Thomas Sumarso Kakak. Yang saya hormati Nurani SST yang pada pagi ini dan peserta webinar yang sangat saya cintai. Perlu kita ketahui bersama, acara ini merupakan acara kedua webinar yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa D4 Analis Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Langsung saja, webinar pada pagi ini mengusung tema pentingnya organisasi dalam dunia kerja, di mana tujuannya untuk mengetahui lebih dalam mengenai pentingnya organisasi dalam dunia pekerjaan dan meningkatkan pengetahuan serta informasi mengenai pentingnya organisasi dalam dunia kerja. Baik, selanjutnya saya lanjutkan kepada moderator, kepadanya dipersilahkan. Baik, mohon maaf menunggu agak lama. Terima kasih kepada MC telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator pada webinar pagi hari ini dengan judul pentingnya organisasi dalam dunia kerja. Langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brina Trusina Dibiasi. Saya sebagai moderator pada webinar pagi hari ini. Saya mahasiswa D4 Analis Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada para peserta webinar pagi hari ini. Untuk informasi bagi teman-teman semua, webinar ini terdapat 2 penyampaian materi. Yang pertama, pentingnya organisasi untuk pengembangan karir di dunia kesehatan yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Friska Ayu, SKM MKKK. Beliau selaku dosen program studi D4 K3 Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Kemudian pemateri yang kedua tentang how organizational skill can help you achieve success. Bagaimana keterampilan organisasi dalam membantu Anda untuk mencapai sukses. Yang akan disampaikan langsung oleh Mbak Ayuntias Wahyu Nurani, SST, selaku laboran Prodi D4 Analis Kesehatan. Di setiap materi yang akan disampaikan, akan ada langsung sesi tanya-jawab, maksimal 3 pertanyaan. Perlu teman-teman ketahui, pertanyaan dapat disampaikan melalui via Zoom chat atau dengan menggunakan fitur raise hand.
Baik, langsung saja akan saya bacakan kurikulum vitae dari Ibu Friska. Mohon maaf, share yang saya screen share ini apakah sudah muncul di layar teman-teman semua? Apakah share screen sudah muncul di layar-layar teman semua? Ya, sudah muncul. Baik, nama pemateri yang pertama ini adalah Ibu Friska Ayu, SKM MKKK. Beliau lahir pada tanggal 4 bulan Maret tahun 1990. Alamat Jalan Bakti Husada nomor 6 Kota Surabaya. Nomor telepon dan alamat email bisa teman-teman lihat secara bersama-sama. Kemudian riwayat pendidikan. Beliau pernah belajar di Universitas Hasanuddin pada tahun 2008 sampai 2012, mengambil ilmu kesehatan masyarakat dengan fokus studi kesehatan dan keselamatan kerja. Selanjutnya, beliau pernah belajar di Universitas Erlangga pada tahun 2012 sampai 2014, mengambil program Magister Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Pada tahun 2014, sudah tersertifikasi sebagai ahli kesehatan dan keselamatan kerja umum. Pada tahun 2018, beliau sudah tersertifikasi kesehatan dan keselamatan kerja sebagai petugas keamanan fasilitas kesehatan. Kemudian selanjutnya ada beberapa penelitian yang pernah beliau lakukan. Salah satunya adalah faktor kadar timbal dalam darah pada operator SPBU di Kecamatan Tamalenrea, Makassar pada tahun 2014. Kemudian faktor yang berhubungan dengan perilaku safety reading pada siswa SMK Apotek Surabaya pada tahun 2015. Kemudian ada overview of subjective welder flash complaint in electric welding workshop worker di wilayah Wonocolo, Kota Surabaya pada tahun 2016 dan masih banyak lagi penelitian yang beliau lakukan. Kemudian ini ada pengalaman kerja beliau. Beliau pernah bekerja sebagai safety officer di TBBM PT Pertamina. Kemudian pernah magang sebagai safety officer juga di PT Peleburan Gresik, dan sekarang bekerja menjadi dosen di program studi D4K3 Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Sebelum materi dimulai, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, untuk para peserta dimohon untuk menonaktifkan audio selama penyampaian materi berlangsung. Yang kedua, dimohon untuk para peserta mengisi daftar hadir setelah penyampaian materi kedua. Peserta dipersilahkan memberikan pertanyaan langsung melalui via Zoom chat atau fitur raise hand dengan format pertanyaan, nama, institusi, dan pertanyaan. Kemudian yang ketiga, sesi pertanyaan akan dibuka setiap pemateri selesai menyampaikan materi. Baik, langsung saja kami persilahkan dengan hormat Ibu Friska untuk menyampaikan materi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa suara wabarakatuh. saya terdengar? Ya. Apa suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Saya bisa dibantu share materi saya? Sudah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi. Mohon maaf sebelumnya, saya mungkin hari ini bukan tidak fokus. Saya sudah deal duluan sama teman-teman Ankes, kemudian dari tanggal 25 mundur ke 27 ini pagi ini bertepatan rapat dengan Pak Rektor, jadi saya harus membagi diri. Mungkin saya akan cepat saja ke materi. Jadi berdasarkan surat yang diminta oleh teman-teman dari analis kesehatan, minta saya bawa materi tentang pentingnya organisasi untuk pengembangan karir di dunia kesehatan. Next.
Nah, sebelumnya ada enggak dari TK, bukan dari TK sih, dari SMP sampai kuliah saat ini tidak pernah melakukan organisasi atau tidak pernah berorganisasi? Ada? Oh, ini di mood semua ya konsepnya. Jadi saya bawa materi. Pasti kalian itu pernah berorganisasi secara sadar ataupun tidak. Dalam lingkup kecil, dalam hal berumah tangga, ya kan? Pasti ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik. Bagaimana orang tua kalian misalnya mengatur kapan harus adil sama si kakak, kapan harus adil sama si adik, itu bagian dari organisasi, ya kan? Kemudian kita masuk ke perguruan tinggi atau enggak sebelum ke perguruan tinggi sekolah. Kalian masuk jam 7, ketemu teman-teman. Bagaimana kalian kalau SMA itu kan konsepnya gurunya biasanya dipanggil ke ruang guru kan? Kemudian gurunya datang. Gurunya datang membawakan materi. Nah, kalau kalian konsepnya perguruan tinggi adalah dosen hanya memberikan LPS atau enggak silabus perkuliahan yang akan kalian ikuti selama 1 semester. Yang menghubungi dosen, ya kan? Kemudian kalian akan berembuk dengan teman-temannya. Siapa nih yang akan ditunjuk sebagai penanggung jawab mata kuliah, yang menghubungi dosen, yang ngambil absen, ya kan? Kemudian yang tanya ada remedi atau tidak, itu kan semua bagian dari organisasi. Ya kan? Sama aja deh, kalian satu geng, kalau punya geng-geng kecil, ya kan? Geng rumpi manja misalnya, yang cewek-cewek nih banyak nih. Pasti dalam satu geng itu ada yang dominan, ada yang pendiam, ada yang jadi volunteer. Volunteer yang dimaksud ini sering dimintain tolong. Contoh, ada yang satu geng bos, ya kan? Dia lagi sibuk nih, minta tolong dong beliin ini di Cakmin. Ada tuh volunteernya, sini saya aja deh yang beliin. Itu bagian dari organisasi. Secara kalian sadar atau tidak, dari kalian kecil, bahkan dari lingkup keluarga, sampai lingkup perguruan tinggi, hidup kita itu harus terorganize. Nah, saya diminta untuk memberikan materi terkait pentingnya organisasi. Kalau kalian menyadari dari kalian kecil sampai kalian perguruan tinggi, saya rasa organisasi ini secara tidak sadar, suka tidak suka, harus kalian bisa lakukan. Karena hidupnya kalian itu seputaran organisasi. Cuma kalian tidak sadar. Di topik pertama saya ini, saya tanya, apa sih tujuan hidup Anda? Tujuan hidup saya, Bu, bermanfaat bagi orang banyak, ya kan? Mati masuk surga, sebelum mati deh, bermanfaat orang banyak, hidup kaya raya, mati masuk surga. Bagaimana kalian bisa dapat cita-cita itu kalau kalian tidak punya plan how to do atau how to get the goal of your life? Pasti kalian akan nata dong, hari ini kalian harus ngapain, besok harus ngapain, kalau gagal apa yang harus kalian lakukan, itu semuanya terplan atau terencana. Bagian perencanaan itu adalah salah satu ada di organisasi. Kalau kita berbicara tentang organisasi ya, bagaimana caranya kalian mengatur tidak hanya waktu, tidak hanya orang, tapi bagaimana interaksi antar keduanya. Interaksi dengan waktu bagaimana, interaksi dengan orang bagaimana, interaksi sama diri sendiri itu juga bagian dari organisasi. Justru kendala yang paling besar adalah bagaimana kalian bisa mengendalikan ego. Orang malas organisasi pasti, enggak bisa bagi waktu. Mayoritas, takut akademiknya keteteran. Sebenarnya benar-benarkah akademik yang keteteran atau waktukah yang keteteran? Yang kalian tidak bisa fokus adalah egosentrisnya kalian. Seperti itu. Oke, next. Ada Mbak Ayu di sini. Halo Mbak Ayu, materi kedua. Next. Saya dibantu. Oke. Ada yang kenal di sini siapa salah satunya? Ini alumni-alumninya kalian semua. Salah satunya ada di tengah, siapa ada yang tahu? Itu seangkatannya. Ya, itu seangkatannya Mbak Ayu ya? Apa di bawahnya Mbak Ayu? Di bawahnya Mbak Ayu kayaknya. Nah, kayak di bawahnya Mbak Ayu.
mereka-mereka ini adalah orang-orang yang IPK-nya terbaik 2 tahun kemarin. Saya nggak nemu foto lulusan atau wisudawan yang terbaik tahun kemarin, saya dapatnya yang 2 tahun kemarin. Apakah mereka itu hanya berpikir tentang akademik aja? Istilah kalau bahasa SMA-nya buru ranking. Ya kan? Tidak juga, ada yang berorganisasi. Ya kan? Next slide. Pentingkah mahasiswa berorganisasi? Nah, biasanya yang jadi dilema terbesar mahasiswa sebelumnya, mau IPK gede atau menjadi organisatoris. Untuk mindset orang awam, itu adalah dua hal yang berbeda. Padahal kalau kita mau luruskan mindset, antara IPK gede dan organisatoris, itu satu jalur. Hanya egosentrisnya kalian yang kemudian memecahkan itu. Kalau kalian lebih memilih IPK-nya besar, otomatis kalian akan kupu-kupu, kuliah pulang. Atau enggak kayak gelar saya K3, kuliah kantin kosan. Ya kan? Itu terus belajar, terus buat apa laporan praktikum mulu. Habis selesai praktikum langsung deh buat laporan, habis buat laporan konsul. Ya kan? Organisatorisnya susah. Tapi kalau cangkruk ke mall, cangkruk sama temen, itu bisa. Itu bagian dari organisasi. Kalian berkumpul itu organisasi. Jadi tidak ada kata kalian hanya kejar akademik. Enggak. Ketemu orang banyak ya organisasi. Berhubungan dengan orang atau berinteraksi dengan orang, ya organisasi. Jadi dari sekarang dirubah mindset-nya. IPK gede, organisatoris, jangan dikotak-kotakan. Tapi IPK gede dan organisatoris adalah satu jalan yang sama. Cuma bagaimana kalian mengatur atau mengorganize. Mengorganize akan dapat di mana? Di organisasi. Next. Atau jangan yang kayak gini. Kuliah bukan sekedar ngisi absensi. Apalagi zaman-zaman COVID kayak gini, kuliah daring. Halah, jangankan mandi. Buka mata itu aja loh, enggak mau buka cam mahasiswa itu. Nggak mau buka kamera kalau dia daring. Sing penting melebu. Absen esorogan. Dosen tinggal hadir semua. Kalian perkara maca atau enggak. Saya pernah ketemu mahasiswa saya ngajar. Saya bilang minta open cam dong, saya kangen. Ada di atas kasur. Baru bangun, iya Bu, saya baru bangun. Nah, itu bagian organisasi. Kenapa? Kalian mengatur waktu, duduk, minimal niat lah. Orang niat sekolah itu minimal dia duduk lah kalau dosennya ngajar. Saya enggak masalah mau kalian duduk di kasur kayak duduk sambil makan, saya enggak peduli. Yang penting kamu datang masuk di kuliahnya saya. Seperti itu. Itu kalau kita kuliah, organisasi itu bagian antara hard skill dan soft skill. Ada di mata kuliah kalian tidak dapat, justru di organisasi kalian dapat. Seperti itu. Next. Nah, ada mahasiswa baru, ya kan? Kalian mahasiswa baru misalnya. Itu bagaimana sih goalnya jadi ini? Sarjana muda, jelas. Makanya kalian rata-rata pokoknya IPK tinggi. Pokoknya jangan di bawah 3,75, minimal bisa cum laude gitu. Padahal tidak, mahasiswa baru harus dipaparkan dengan yang namanya organisasi. Kenapa? Karena ketika kalian dari SMA masuk ke perguruan tinggi, itu kalian ibaratnya masih ababil, ABG labil. Apakah benar saya masuk analis ini sesuai dengan hati nurani saya? Ataukah hanya ingin menyenangkan orang tua? Ya toh? Itu mindsetnya. Terus yang kedua, Bu, saya masuk analis karena terpaksa. Orang tua saya masukkan saya di sini. Ibarat kata, kalau saya sering ngomong kayak gini, wes kadung masuk atau telanjur basah, ya wes ayo berenang cari tepian. Jangan ya lah Bu, wes telanjur Bu basah, mau gimana lagi? Nggak boleh. Ganti peribahasa itu, ganti perumpamaan itu. Ya elah Bu, wes kadung basah, ya wes saya berenang aja Bu cari tepian. Jangan kalian mindset wes telanjur basah selesai, enggak. Mahasiswa baru itu masih mencari jati diri.
Mahasiswa baru yang saya kategorikan di sini adalah kalian-kalian, tidak hanya yang angkatan baru loh ya, tapi kalian-kalian yang sampai sekarang atau sampai saat ini masih apatis terhadap organisasi. Itu mahasiswa baru. Karena justru di organisasi itu kalian bisa meningkatkan soft skill dan hard skill. Ya kan? Oke, kalau misalnya meriksa bakteri, kalian dapatnya di bangku perkuliahan. Tapi ketika kalian bekerja di laboratorium, apakah yang kalian hadapi hanya virus? Tidak. Nanti ketemu teman, rekan sejawat sesama laboran. Ya kan? Nanti ketemu atasan, kepala lab. Nanti ketemu pasien yang misalnya mereka ragu dengan hasil analisanya kamu. Kemudian dituntut ke kamu bagaimana caranya menghadapi orang. Teori-teori seperti ini tidak ada di bangku perkuliahan atau tidak ada di dalam kelas. Kamu dapatnya di mana? Ya di organisasi. Bagaimana kalian mengendalikan ego, ketemu dengan orang-orang baru, dengan latar belakang pendidikan, kebudayaan yang beda, ngadepin orang Jawa seperti apa, ngadepin orang yang dari Makassar seperti apa. Orang ketemu saya di jalan dengan suara saya seperti ini, pasti dibilangnya saya tukang ngomel-ngomel, atau enggak saya Hitler. Ya saya kalau ke Solo dibilangnya saya kasar. Tapi menurut saya logat dengan gaya bicara seperti ini wes paling sopan. Kalau saya ke Solo enggak, karena orang Solo halus. Nah itu kalian dapatnya di mana? Di organisasi. Karena enggak mungkin kan satu organisasi semua asalnya dari Surabaya. Enggak. Nanti ketemu orang Madura, nanti ketemu orang Solo, nanti ketemu orang Kalimantan. Kalau dianalis ada tuh yang paling jauh, ada yang Ambon misalnya. Ada yang dari NTT. Buat kalian-kalian yang di orang Jawa, biasanya kalau dengar teman-teman dari timur tuh lucu kan logatnya. Ya kan? Nah, sementara kami yang orang timur datang ke Jawa tuh sampai, saya ini ngomong bener nggak ya? Kadang-kadang bisa apa enggak ya dipahami teman-teman. Itu jangan diketawain, diajar. Saya 2012 masuk Surabaya, logat saya, aksen saya tidak seperti ini. Masih budayanya Indonesia Timur, tapi saya belajar. Itu bagian dari organisasi. Kalian masuk jadi sarjana muda, apakah selesai dengan lulus? Wisuda kan, setelah selesai. Step berikutnya adalah dari wisuda, dari selembar ijazahnya kalian itu, mau dapat pekerjaan itu apa yang kalian punya? Pertanyaannya HRD ini tidak hanya meliputi akademik. Pertanyaan HRD atau Human Resourcing atau bagian SDM, pertanyaannya yang paling sering, saya udah 8 kali ikut wawancara tes kerja, dari perusahaan Bonafit sampai perusahaan ECE. Pertanyaannya cuma satu, apa yang kamu lakukan selama kamu berkuliah? Iya Pak, saya praktikum di lab. Mana toh? Pengalaman organisasi. Minimal dalam 4 tahun kalian kuliah, minimal 1 kali dia jadi ketua. Minimal 1 kali. Kenapa? Ketika itu sudah pernah jadi ketua, itu menjadi nilai plus buat HRD. Karena kalian mengatur tidak hanya satu divisi, tapi berbagai macam divisi. Ya kan? Atau enggak minimal BPH deh, Badan Pengurus Harian, ketua, wakil ketua, sekretaris, ya kan? Atau enggak bendahara misalnya, itu BPH deh kalian masuk. Kalau cuma koordinator, yang kalian atur, ya cuma bawahannya kalian ke bawah kan? Koordinator konsumsi yang diatur teman-teman si konsumsinya aja. Seperti itu. Ya, jadi ketika kalian sarjana muda, sudah bukan hard skill dan soft skill lagi yang diunggulkan, tetapi bagaimana kalian memiliki daya analytical sama daya critical. Pikirannya yang bisa menganalisis situasi, bisa kritik terhadap suatu keadaan. Itu yang harus kalian punyai atau kalian yang miliki. Untuk menjadi seorang laboran, nggak mungkin kalian lulus set langsung lamar di Pramita, kalian tok sesama anak UNUSA yang saingan. Enggak. Ada anak UNER, ada anak Poltekkes. Nah, untuk menjadi nilai plusnya Pramita milih kamu, apa kelebihannya kamu? Hanya dengan IPK? Tidak. Ketika kalian wawancara nanti pada saat melamar pekerjaan,
Yang dinilai itu tidak hanya omongan, tapi gestur, mimik, ya kan? Cara penyampaian itu diperhatikan. Biasa nih ada nih orang tuh bisa nyeting, ngomong tinggi tuh bisa. Ngomong congkak, ngomong sombong itu bisa. Tapi ketika kalian ngomong congkak, orang HRD akan lihat lingkar mata atau tidak matamu. Jujur enggak ini orang? Kalau kebanyakan matanya naik ke atas, nah itu lagi borang, bocah ngarang. Ya kan, apa ya. Jadi dia hanya menceritakan pengalaman dari temannya aja. Seperti itu. Oke, next. Ayo lo. Oke, next. Nah, manfaat organisasi. Biasanya kalian itu tidak mau. Kok bisa ya aku nangkep beneran? Biasanya kalian tidak mau melakukan sesuatu kalau kalian tahu ini nggak ada manfaatnya. Banyak yang apatis terhadap organisasi karena pikirnya organisasi itu tidak bermanfaat. Padahal banyak, ini hanya sebagian kecil yang saya rangkum jadi satu untuk kalian. Apa sih manfaatnya berorganisasi? Mulai melatih leadership atau melatih kepemimpinan. Seperti tadi yang saya bilang, ya kan? Melatih leadership minimal kalian tuh pernah menjabat 1 kali jadi ketua atau enggak 1 kali jadi koordinator. Kenapa? Karena di saat kalian kalian ada di pucuk, itu kalian akan mengarrange atau enggak mengatur. Itu skill. Mengatur anak 1 sama mengatur anak 10 itu pasti beda. Mengatur anak 10 yang penurut sama mengatur anak 10 yang pembangkang itu juga beda. Seninya itu kalian dapat di mana? Di organisasi. Contoh deh kalau di perkuliahan, praktikum kelompok disuruh garap laporan. Ya kan? Paling ada yang cuma nitip nama sama NIM, yakin dan pasti. Ada yang mau ngaku, saya Bu, enggak selalu Bu, berkelompok mengerjakan bersama-sama. Pret. Gak ada. Paling kalau enggak mengerjakan sama-sama, tahu diri lah minimal. Ayo kerja di kosannya saya aja. Ayo kamu tak fasilitasi wifi. Itu kerjasama, teamwork. Oke, kamu enggak ngetik, tapi minimal memfasilitasi. Ada misalnya kerja di rumahnya si X, pakai wifi-nya si X. Ya sudah, anggota yang lain, ya wes fasilitasi makanan. Ya itu teamwork. Ya kan kalian belajar bagaimana memahami atau men-treat orang itu biar kalian solid. Itu seperti apa? Itu yang pertama. Belajar mengatur waktu ini paling banyak alasannya mahasiswa. Saya tidak bisa memanajemen waktu, Bu. Ya Allah, Anda presiden. Ya kan? Anda misalnya artis, Raffi Ahmad misalnya dari jam 7 sampai jam 7 pagi tuh full syuting gitu. Mungkin enggak kan? Iya, Bu, saya YouTuber. Oke, kalau misalnya salah satu di antara peserta ini ada yang YouTuber. Atau enggak, ada di antara kalian itu ada yang punya usaha. Itu seninya kalian mengatur waktu. Bagaimana membagi membagi waktu untuk kuliah, untuk bersosialisasi dengan teman-teman gengnya, untuk membantu orang tua misalnya. Itu kalian belajar mengatur waktu. Akhirnya apa? Kalian akan terbiasa. Oh, kalau saya misalnya kerja atau saya nyambi dari jam 12 sampai jam 6 sore, berarti saya ketika ada laporan, selesai praktikum, ya langsung digarap. Jangan rumpik dulu, garap dulu. Seperti itu. Nah, di situ kalian akan, tahu kan akhirnya saya ini Bu SKS, sistem kebut semalam. Bagus, iya. Cuma hasilnya SKS itu kadang tidak maksimal. Akhirnya kalian bikin status lah di WA Story. Ya Allah, bantu hamba. Neng, dari tadi tak kasih waktu sehari, kalian kemana aja? Nanti di menit-menit terakhir baru bikin status. Ya nggak mungkin lah Allah langsung ngasih bala bantuan dari teman-teman WA-mu. Paling teman-temanmu WA, semangat ya say. Ya kan gitu aja. Yang mengatur adalah dirinya kalian sendiri. Jadi balik lagi, yang bisa mengontrol adalah egosentrisnya kalian. Next, memperluas jaringan atau networking sebelumnya. Memperluas jaringan atau networking.
Kalau kalian berorganisasi hanya sebatas di hima, yang kalian kenal adalah teman-teman himamu aja. Pengurus sebelumnya, 2 tahun sebelumnya. Ayo berorganisasi, jalan-jalan. Cari di Surabaya ini yang punya analis mana aja. Misalnya Poltekkes, Menkes, UNER. Bikinlah kegiatan yang bisa merangkup atau mengakomodir 3 fakultas atau 3 universitas. Kan enak tuh ketemu sama teman-teman dari Poltekkes, ketemu teman-teman dari UNER. Kemudian kalian akan melihat cara pandang, cara pikir, cara berbicaranya. Anak yang negeri sama yang swasta itu bagaimana sih? Perbedaannya apa sih? Dan jangan jadikan itu minder. Bu, saya minder, Bu, ketemu anak UNER karena saya nggak bisa begini. Enggak. Oh, anak UNER bisa begini. Masa UNUSA enggak? Ketika kalian melihat sesuatu perbedaan, jangan kemudian dicecal, tapi introspeksi. Apa yang harus saya lakukan biar saya bisa setara sama dia? Bukan untuk kepengurusannya kalian tok, tapi bagaimana kalian memberikan ilmu buat adik tingkatnya kalian atau kepengurusan selanjutnya. Cara berorganisasi yang baik itu seperti apa? Nanti akan kenal nih orang-orang dari UNER dan Poltekkes. Pasti tukaran minimal WA. Mana tahu ketemu jodoh kan nggak ngerti. Ya toh? Nah itu networking, konsep networking. SKSD boleh, sangat wajib. Tapi SKSD yang santun. Jangan asal tukar nomor WA, nyepik, habis itu PHP, jangan. Karena yang kalian bawa adalah institusi. Oke? Kemudian yang keempat, mengasah kemampuan sosial. Mengasah kemampuan sosial ini seperti apa, Bu? Ketika masuk di komunitas, apakah kalian itu mau ditegur duluan atau mau menegur duluan? Biasanya kalau misalnya hadir seminar yang ngadain bukan UNUSA atau UNER misalnya, datang ke kampus UNER itu celinguk, ya kan? Kemudian kalian punya daya inisiasi untuk bertanya, mohon maaf Mbak, Mas, kegiatan ini di mana ya? Oke, di sini Bu, masuk di acara seminar, jangan cari tempat duduk kanan kirinya anak UNUSA. Akhirnya kalian dapat apanya? Cuma nyinyir. Lihat tentala arah iki, jilbab sama baju enggak nyambung. Yang kalian sosialisasi hanya cuma temanmu setara atau temanmu yang seia sekata. Cari tempat duduk misah-misah. Misalnya datangnya berempat, dua-dua deh, satu di sayap kanan, satu di sayap kiri. Tengok siapa di sebelah kanan dan siapa di sebelah kiri Anda. Mulailah untuk berkenalan. Mbak, dari mana? Dari universitas ini. Ngasal aja kalau nggak tahu kampusnya nanya, di mana sih Mbak kampusnya itu? Terus di sana ada apa aja? Sambil kalian sharing, oh kalau di UNUSA praktikumnya cuma ini loh. Nah, itu mengasah kemampuan sosial. Jangan datang 3D, duduk diem, dongok, merhatiin materi terus. Kutu buku boleh, pinter boleh, tapi minimal kalian punya jiwa sosial. Seperti itu. Yang terakhir, problem solving dan manajemen konflik. Setiap berorganisasi, pasti kalian akan bertemu dengan orang-orang yang tidak seia dan sekata dengan kalian. Pasti. Jangankan anggota geng, yang punya saudara, adik kakak aja kadang berantem, sudahlah itu. Sama emak yang ngelahirin kalian, pasti berantem. Saya pun begitu. Emak saya mau ke kanan, saya mau ke kiri. Tapi bagaimana kita ketika ada masalah, ketemu sama orang yang tidak seia sekata, kita memanajemen itu seperti apa sih? Kita yang mengalah, bagaimana kita menjelaskan ke orang yang lebih tua atau orang yang lebih muda, bahwa apa yang dia lakukan itu salah, itu harus tahu. How? Bagaimana biasanya orang tidak memahami kita ketika cara penyampaian kita yang salah atau cara penyampaian kita yang menimbulkan mispersepsi terhadap orang tersebut atau menimbulkan rasa ketersinggungan seperti itu. Nah, di organisasi kalian akan belajar itu. Semakin banyak kalian bermasalah sama orang, maka semakin banyak pengalamannya kalian bagaimana menghadapi orang. Jangan berarti kalian bilang, Bu, saya alhamdulillah diterima komunitas, teman-teman saya senang semuanya. Bukan itu yang dicari.
Tapi bagaimana? Jangan kalian cari masalah ke teman-teman loh ya. Tapi bagaimana ketika kalian tidak seia seatas sama teman-temannya kalian, itu bagaimana sih cara penyampaian? Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau terakhir aja sesi tanya jawabnya? Next. Oke, next. Nah, ini nih biasanya yang kalian alasannya ini, kenapa sih kendalanya kalian tidak mau organisasi? Yang pertama, tidak bisa membagi waktu. Tadi sudah saya sampaikan di awal-awal. Ya kan, tidak bisa membagi waktu sama lebih senang dengan waktu yang luang. Jadi ada orang tuh, pokoknya saya mau kuliah pulang tok. Kuliah, praktikum, garap laporan. Biasanya kalau anak analis tuh saya lihat ritmenya, jangankan dosennya, mahasiswanya aja tuh pulang sampai malam. Sampai ada, kalau di kita tuh bilangnya fakultas kesehatan, ya kan, yang penghuni terakhir di kampus itu biasanya dosen-dosen analis. Yang kunci pintu dari luar dosen-dosen analis semuanya. Karena kami tahu ritmenya kalian kalau praktikum itu ampun-ampunan. Ya toh, tapi bukan berarti kalian habis praktikum terus tidak punya waktu lagi untuk bersosialisasi. Tapi saya suka anak analis itu kalau misalnya sudah praktikum, makan karena praktikumnya antri, dia itu duduk di lantai. Makan bareng-bareng, cangkruan bareng-bareng. Tapi jangan bareng-bareng hanya cangkruan sama makan, sambil ngerjain laporan juga kalau bisa. Dan kemudian lihat sekelilingnya kalian. Tempat cangkruan saya ini kalau saya ngakak 85 desibel kira-kira ganggu kelas nggak ya? Seperti itu. Kemudian lebih senang dengan waktu yang luang. Ada mahasiswa itu tidak senang kalau ketambahan pekerjaan yang lain. Ya bagaimana kamu mau pinter kalau kamu nggak dikasih tugas sama dosen? Bagaimana dosen mengukur apa yang sudah kalian terima di dalam lab kalau kalian tidak disuruh buat laporan? Minimal ingat deh step by step untuk memanaskan, untuk menganalisis, atau untuk melihat, itu tahu deh prosedurnya seperti apa. Jangan sampai kebalik-balik, karena ketika kalian bekerja, kemudian kebalik-balik hasilnya juga ya nyawanya orang yang ketuker. Seperti itu. Yang ketiga, kerepotan dengan padatnya kuliah dan tugas. Sudah saya sampaikan tadi, saya sangat memahami anak analis itu pulangnya tengah malam. Ya kan? Tapi kalau pagi ada jedanya, biasa kan praktikum kan bergelombang. Nah, kalau misalnya belum bergelombang, kalau misalnya belum waktunya dia masuk, ya kan? Apakah tugas yang dikerjakan hanya cangkruk di Cakmin? Ya kan kita garap kira-kira praktikumnya apa. Ketika ada gelombang yang kedua keluar, tanya. Gelombang ketiga tuh nanya, di dalam ngapain aja. Jadi kalian udah tahu materi, udah baca, prepare dulu dari awal apa yang akan dilakukan di dalam. Yang keempat, biasanya ingin fokus pada bidang akademik saja. Sudah saya sampaikan di awal, antara organisasi sama IPK itu tidak pisah, tapi jadi satu. Untuk mencapai IPK tinggi, kalian itu harus mengorganize atau tidak mengatur. Jadi jangan dikotak-kotakan lagi antara akademik dan organisasi, itu dua hal yang berbeda. Tapi mereka itu satu, bagaimana kalian menekan egosentrisnya kalian untuk bisa menghandle. Karena kita berbicara organisasi itu seni dan ilmu. Kalau ilmu, ya itu tadi bagaimana menghadapi orang. Seninya, tidak semua orang itu punya latar belakang karakter yang sama. Jadi kalian coba-coba. Kalau saya memperlakukan si A seperti ini, hasilnya seperti apa? Kalau saya memperlakukan si B dengan gaya seperti ini, hasilnya seperti apa? Ya kan? Yang paling terakhir, alasan tidak paling masuk akal menurut saya, dilarang orang tua atau pacar ikut organisasi. Ya sudah, kalau dilarang orang tua, nggak usah sekolah dah. Orang tua melarang kalau kalian punya impact buruk dari organisasi. Pulang malam, tanpa memberitahukan orang tua, ya marah orang tua. Kamu tak sekolahin dari jam 7 sampai jam 11 lapo aja nang kampus. Kalau misalnya kalian mau menyampaikan ke orang tua, Pak, Bu, saya tuh dari jam 7 sampai jam 9 malam ada praktikum. Kemudian saya ada organisasi, Bu. Impact organisasi yang biasanya membuat orang tua kecewa adalah IPK-nya kalian turun. Ya kan? Atau enggak, ketika kalian bergaul, salah gaul,
tata krama, cara omongan sama orang tua makin kurang ajar. Akhirnya apa? Itu yang membuat orang tua males atau enggak kayak krisis kepercayaan ke kalian. Kenapa sih kalian harus organisasi? Di rumah aja lah bantu ibu. Tapi kalau kalian bisa menjelaskan ke orang tua bahwa saya pentingnya organisasi itu buat apa aja, Bu, Pak. Insya Allah orang tua kalau disampaikan secara baik-baik, insya Allah paham kok. Tidak ada orang tua tidak mau melihat anaknya sukses. Bagaimana kalian mencapai kesuksesan, ya bagaimana kalian menentukan sikap dan meyakinkan orang tuamu bahwa apa yang saya pilih dan apa yang saya jalankan itu bisa membuat dampak baik ke kehidupan saya nanti. Seperti itu. Next. Nah, ini bagaimana sih menyeimbangkan organisasi dan akademik? Saya hanya kasih 4 triknya aja. Mulai dari find your passion, kamu ini maunya apa? Passionmu apa? Minat dan bakatmu itu apa? Kalau saya itu orangnya tidak suka, dulu ya, bukan sekarang. Setelah ditempa, akhirnya saya bisa berubah. Dulu saya kalau belajar, saya paling tidak suka baca buku. Saya dulu. Tapi ketika teman saya yang rajin baca buku, saya dekati. Kalau mereka menghafal itu kan mulutnya komat kamit tuh. Saya hanya melihat gerak bibirnya mereka ketika belajar. Jadi pada saat ujian, saya jarang buka buku. Tapi saya hanya melihat teman saya yang hafalan di depan saya lihat mulutnya komat kamit. Oh ini. Udah, itu masuk di kepala saya. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap kuliah, ya kan, 1 minggu sebelumnya saya yakin dah dosennya pasti akan menyampaikan topik yang akan disampaikan minggu depan adalah ini. Biasanya saya sebelum mata kuliah yang hari hanya, malamnya itu saya buat mapping table. Saya gambar. Saya buat pertanyaan 5W1H. Misalnya topiknya bakteri. Bakteri mulai apa itu bakteri? Di mana itu bakteri? Siapa yang bisa mengeluarkan atau menyebabkan bakteri, ya kan? Bagaimana bakteri itu bisa? Itu saya catat 5W1H. Ketika nanti pada saat hari H teman saya yang presentasi, saya kemudian akan bertanya ketika 5W1H itu dalam rangkuman saya tidak ada yang bisa dijelaskan teman saya kemudian akan bertanya kepada dosen. Setelah saya bertanya kepada dosen, dosen kemudian akan menjelaskan. Ketika tidak seias kata dengan saya akan tanya, Bu, jurnalnya ada di mana? Atau penelitiannya ada di mana? Itu saya tanamkan pada saat saya kuliah dulu. Kalau kalian mau tahu, saya pegang prinsip saat kuliah itu adalah jangan sampai jadwal kuliah mengganggu jadwal organisasi saya. Saya lebih mementingkan rapat BEM, rapat HIMA, daripada saya ikut perkuliahan. Seperti dulu. Tapi sistem pembelajaran saya adalah tadi, 1 hari sebelum mata kuliah saya itu sudah buat rangkuman. Bu, apakah Bu Friska lulus dengan cum laude? Alhamdulillah, tidak cum laude, hampir cum laude, tapi tepat waktu. Dan kebanggaan saya adalah sebelum lulus saya sudah dapat pekerjaan. Ya kan? Enak. Seperti itu. Kemudian lain lagi, yang kedua, membuat rencana hidup. Percaya atau tidak. Kalau ada yang pernah baca buku The Secret, coba cari di Gramedia, atau kalau misalnya setelah forum ini kalian baca buku yang namanya The Secret, yang namanya Kekuatan Pikiran. Ketika kalian membuat rencana hidup, itu adalah doa atau capaian apa sih harapannya kalian selama 1 tahun itu mau ngapain. Buat plan. Misalnya tahun ini apa yang saya mau buat, apa yang saya mau dapat. Buat indikator pencapaian jangan terlalu tinggi. Buat indikator yang sekiranya kalian tahu batasnya kalian bisa dapat apa enggak. Kemudian di akhir tahun evaluasi. Kalau misalnya sampai bulan Desember saya belum sampai ini, kira-kira kendalanya apa? Masukkan lagi capaian berikutnya di tahun selanjutnya. Kira-kira kalian capai. Jadi kalau ditanyain, jangan buat pencapaian, pokoknya saya lulus di tahun 2020 atau 2021. Jangan hanya sebatas lulus. Setelah lulus kamu mau karirmu apa? Jangan cuma saya lulus kemudian dapat pekerjaan yang halal, jangan. Kalian mau kerja apa, di mana, itu plan.
Karena ketika kalian lelah, kalian capek, kalian buka lagi plan saya ini loh. Ya kan? Jadi jangan membuat plan itu yang penting saya bisa membahagiakan orang tua, Bu. Jelas. Harga mati orang tua menurut saya. Tapi bagaimana sih caranya kalian mencapai itu? Pasti kita yang namanya manusia pasti punya rasa lelah, rasa jenuh, rasa kayak dan tidak sanggup, udah males. Ketika kalian sampai di titik jenuh itu, kalian buka lagi plannya kalian. Makanya saya itu selalu ada buku agenda. Kalau ada yang memperhatikan saya di kantor, di meja saya itu selalu ada agenda. Apa yang harus saya buat hari ini? Apa yang harus saya buat? Ketika saya menjanjian sama orang, saya sudah oke, kemudian datang pekerjaan di waktu bersamaan, saya kemudian akan memutuskan yang mana dulu saya kerjakan. Sama seperti ini. Kalau urgensi, dua-duanya urgensi. Ya kan, yang satu saya sharing ilmu, yang satu saya dapat ilmu. Jadi ada take and give. Ya kan? Harus konsisten di situ, punya tahu menentukan skala prioritas seperti apa. Memang butuh jam terbang tinggi, butuh banyak pengalaman. Makanya belajar salah itu tidak masalah. Jangan pernah kalian takut salah. Mahasiswa ketakutannya kalau dia salah. Pertanyaan saya, selama kalian kuliah, ketika kalian berbuat salah, apakah dosen menjarain kalian? Pernah enggak? Enggak pernah. Paling cuma, kok bisa enggak paham? Paling gregetan aja. Kok pada saat di kelas kok enggak nanya? Iya Bu, lupa. Manusiawi lupa. Makanya saya selalu berprinsip, kerjakan apa yang kalian tulis, dan tulislah apa yang kalian kerjakan. Oke, lanjut yang ketiga, fokus pada dosen. Ini tadi sudah saya jelaskan. Banyak-banyaklah bertanya sampai dosen itu ketika kamu tanya, bukan menguji dosen loh ya. Sampai dosen itu bilang, oke, tugas cari jurnal ini, jurnal ini, jurnal ini. Karena dosen itu bukan Mbah Dukun yang tahu segalanya. Dosen pun punya batas kemampuan otak. Yang diajar tidak satu mata kuliah aja. Yang diajar tidak juga satu kelas. Tapi ketika dosenmu bukan tidak paham sih bahasanya, belum pernah membaca artikel yang baru, kemudian kamu menanyakan itu, kemudian ada temanmu yang menjelaskan, menurut saya itu luar biasa. Jadi kalau tidak tahu jangan tidak mau bertanya karena takut dosennya marah. Mahasiswa seperti itu. Atau enggak, yang kedua, jangan bertanya karena nanti kalau bertanya dosennya menjelaskan, waktunya kalian untuk istirahat itu makin berkurang. Jangan. Kalian bayar SPP, kita memberikan materi ke kalian, kami sharing haknya kalian. Ketika kalian tidak paham, tanyakan. Ambil apa yang menjadi haknya kalian. Ya kan? Kalau kalian tidak bertanya, ya sudah. Haknya kalian ya, misalnya jatahnya segini nih. Kemudian nggak ada yang bertanya, ya udah jadi berkurang segini. Mestinya kalian dapatnya segini. Makanya banyak-banyaklah bertanya. Kemudian setelah itu kalian melakukan evaluasi diri. Selama 1 semester ini IPK ada yang naik, apa ada yang turun sih? Kalau dia turun itu kenapa? Kalau dia naik itu kenapa? Apa yang telah kalian lakukan biar dia IPK-nya naik? Pertahankan. Kalau bisa dimodifikasi lagi. Karena untuk bertahan dengan tata cara atau sistem pembelajaran seperti itu, terus itu akan bosan atau jenuh. Cari lagi, trial and error lagi cara belajar yang baik seperti apa. Oke, next. Terima kasih. Jadi hidup itu kalian harus berorganisasi. Wajib hukumnya. Minimal himalah. Kalau mau keluar-keluar itu tergantung kalian bisa membagi waktu atau tidak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang mau bertanya. Waalaikumsalam. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Bisa menggunakan fitur raise hand atau langsung di chat Zoom. Saya boleh disclaimer sedikit, moderator? Boleh, Ibu. Jadi, kalau misalnya kalian setelah kegiatan ini, saya kasih kesempatan buat seluruh peserta buat Instastory atau Instagram quote, ya kan?
kalian masukkan di IG-nya kalian, dan IG story-nya kalian, tag atau mention ke saya, @friskayuligoy, ya kan? Nanti sampai jam 4 waktu Indonesia Barat, kalau di saya jam 5. Quote terbaik akan saya kirimkan voucher OVO 50.000 untuk 2 pemenang. Ya, oke? Terima kasih. Monggo Baik. yang mau bertanya. Ini ada pertanyaan Bu di kolom chat Oke, dari Priskila Amalia. oke. Menurut saya, ini langsung saya bacakan saja ya Bu ya. Oke, monggo. Menurut saya, yang menghalangi saya untuk ikut berorganisasi adalah rasa takut dan insecurity. Jadi, bagaimana cara mengatasi masalah itu ya Bu? Oke. Kalau takut, pertanyaan saya, sumber ketakutanmu itu apa? Ya kan? Dicari sumbernya. Kalau rasa takutmu adalah kamu tidak bisa bersosialisasi, seperti yang tadi saya jelaskan, ayo mulai bersosialisasi. Kalian itu punya malaikat di kanan dan di kiri kan? Ketika kalian datang ke suatu tempat, lihatlah yang di kanan dan kiri kalian, kemudian cobalah untuk menyapa. Minimal senyum. Di jalan itu kalian kalau saya lihat mahasiswa ketemu sama dosen, paling yang disenyumin yang dikenal. Lek ketemu dosen kemudian gak dikenal, gak disenyumin. Jadi untuk menghilangkan rasa takut adalah memulai. Kalau kalian misalnya tidak memulai, ketakutan itu terus pasti ada. Bagaimana kalian mau tahu kalian diterima, kalian bisa bersosialisasi atau tidak kalau kalian tidak mau memulai? Untuk mengendalikan rasa takut adalah dengan memulai dan mencoba. Bu, nanti responnya A, B, C, D, E. Ketika sudah mendapat respon, kamu akan mempelajari. Oh, kalau saya respon ke orang ini, kalau saya melakukan ini ke orang ini, responnya seperti ini. Oh, besok-besok kalau saya ketemu orang yang modelnya kayak begini, saya nggak gini deh. Itu belajar. Mau tidak mau kan dipaksa untuk belajar. Ya, dengan memulai. Itu aja. Next. Ada lagi. Ini. Jika seseorang pernah mengikuti suatu organisasi, tapi dalam organisasi tersebut dia mendapat suatu kegagalan yang akhirnya membuat orang tersebut menjadi ragu atau bahkan takut untuk kembali berorganisasi. Maka bagaimana cara membangkitkan kembali rasa organisasi tersebut? Dari Salsabila. Ada yang pernah diputusin? Salsabila pernah diputusin nggak? Salsabila, saya pengen lihat orangnya yang mana nih? Salsabila. Iya, Open Ibu. cam dong. Buka kamera dong. Gak apa-apa, ya pakai mukena nggak apa-apa wes. Oke, Salsabila. Pernah diputusin? Atau pernah gagal dalam berhubungan? Salsabila. Oh, enggak pernah. Nah, kan dia mau memulai berbicara sama saya takut. Salsabila, halo? Iya, Ibu. Iya, halo. Pernah merasakan diputusin atau enggak pernah pacaran atau bagaimana? Wah, Bu Friska ini nanya. Pernah merasa gagal dalam berhubungan. Salsa. Salsa. Iya, Ibu. Oke, salsanya. Pernah pacaran? Pernah apa Pernah, enggak? Ibu. Salsa. Halo, Ibu. Oke, Iya. saya lanjut aja, mungkin salsanya enggak dengar. Tapi jaringannya susah. Ya wes, salsa enggak apa-apa, matikan camnya aja biar suaramu stabil. Enggak apa-apa, matiin camnya. Jadi kalau Halo? kita pernah gagal, ya kan, tidak mungkin tidak mempelajari sumber kegagalannya kita ada di, ya, sumber kegagalannya kita ada di mana. Sama kayak berhubungan. Ketika kalian putus, pasti, iya Bu, dia terlalu baik buat saya, apreketek. Pasti ada yang membuat kalian tidak nyaman, sehingga kalian kemudian memutuskan itu. Kalau itu menimbulkan trauma,
Kalau itu menimbulkan trauma, kalian kemudian mau membuka hati, aduh Bu, takut buka hati nih. Gimana caranya? Yo, balik lagi. Lakukan dulu. Kalau punya pengalaman yang buruk di masa lalu, yo jangan diulang. Kalaupun ketemu dengan orang yang sama atau dengan kondisi yang sama, maka kamu sudah punya trauma, kalian mestinya lebih lihai. Jangan jadi seorang yang pecundang ketemu dengan hal yang sama, ya wes lah, pernah aku kayak begini tapi responnya begini. Balik lagi, tidak semua orang punya karakter yang sama. Meskipun kesalahan yang dia buat adalah sama. Seperti itu. Ya, jadi bagaimana Bu kembali untuk mulai terjun organisasi? Ya terjun dulu, ketemu orang yang sama, jangan lari, hadapi. Saya Bu sampai trauma Bu, tidak bisa masuk lagi atau tidak mau organisasi lagi. Jangan, malah kamu menutup tembok atau membangun tembok di dirinya kamu. Kalau kamu misalnya hidupnya tidak mau berorganisasi, yo tidak mungkin. Karena di rumah tangga kamu juga berorganisasi, kamu ketemu kakakmu, adikmu atau saudaramu yang lain, kamu berorganisasi, ya kan? Ketemu temanmu di kampus, ya kamu berorganisasi. Jadi definisi organisasi itu tidak harus masuk himpunan. Tapi untuk mengasah soft skill-nya kamu harus masuk, terjun di dalam sebuah organisasi. Organisasi skup terkecil yang ada di perguruan tinggi adalah himpunan. Bersosialisasi itu enak. Enak. Janganlah mempunyai rasa nyaman terhadap diri sendiri. Kalau kalian mau mati, masih mikirin mati loh ya. Mati itu adakah orang yang mengkafani dirinya sendiri? Enggak kan? Adakah orang ketika mati dia menyolati dirinya sendiri? Enggak kan? Lek kamu masih mau disolati dan dikafani orang lain, maka bersosialisasi dan berorganisasi. Jelas itu. Wes. Oke? Next, pertanyaan yang lain. Ini berapa pertanyaan, moderator? Ada 3 pertanyaan, tapi ini ada 2 pertanyaan terakhir, nggak apa-apa ya Bu ya? Oke, kamu yang milih deh, karena yang banyak nih. Ini ada pertanyaan dari UPN, Rahmat Dwi Prasetyo. Nih. Semisal ada sebuah event organisasi yang bertabrakan dengan jam mata kuliah. Pada acara tersebut, saya mendapatkan peran penting, katakan semisal menjadi ketupel atau MC. Waktu pengajuan dispen, dosen tidak memperbolehkan karena waktu kuis. Jika sudah dihadapkan 2 pertimbangan, saya harus memilih yang mana? Terima kasih. Oke, sama-sama. Saya pernah juga ngalamin begini. Berantem sama warek 1 bidang kemahasiswaan juga saya pernah. Karena masalah kemahasiswaan. Waktu itu saya jadi ketua panitia juga. Tapi saya harus kuis juga. Saya minta waktu untuk, Pak saya susulan deh minimal. Kasih saya tugas kayak lebih banyak dari teman saya, enggak apa-apa. Ya kan? Saya kemudian tetap melobi. Dosen saya enggak mau. Pokoknya tidak boleh ini. Kamu ngulang tahun depan. Saya bilang, saya loh Pak, dari 14 tatap muka, asal enggak pernah bolos loh ya. Dari 14 tatap muka, mahasiswa kan itu diperkenankan absen, itu 3 kali kan batasannya. Nah, kalau misalnya kalian tidak pernah absen, ya toh tidak pernah absen dari 3 kali, izin 1 kali, sampaikan ke dosennya bahwa saya dapat amanah seperti ini Pak. Oh, enggak boleh ada susulan, kamu ketemu tahun depan. Ya sudah, setiap keputusan yang kita ambil pasti ada risiko. Risikonya adalah kamu bisa menerima atau tidak. Bu, saya nanti dikasih nilai C. Nilai C kalau misalnya kalian tidak mau melobi sama dosennya, atau tidak punya kemampuan untuk, masa iya sih Pak saya dapat C, saya lo ini. Tunjukkan. Kalian dari 14 kali kamu kan ada absen. Bawa fotokopi absennya. Pak saya 14 kan boloknya cuma 1. Saya kuis dari 3 kuis saya dapatnya 2, kata-kata saya nilainya B. Bukan saya ajar berdebat dengan dosen, tetapi bagaimana kalian bisa mengasah yang namanya critical thinking. Kalian kritis dengan situasi. Sejahat-jahatnya dosen,
sekiller-killernya dosen, itu pasti tidak akan ada yang mau mematikan mahasiswanya sendiri. Dosen agak saklek, agak killer, itu hanya mau menilai dan mengasah kemampuan mahasiswa saya dalam upaya advokasi atau melobi, itu skillnya sampai di mana. Saya bisa jamin itu. Kenapa bisa jamin? Iya, saya skripsi juga dibutuhkan sama dosen saya. Saya tunggu kamu di skripsi, Friska. Oke Pak, kita ketemu di skripsi. Di skripsi habis saya. Pernah lihat buku skripsi dibanting di depan forum pada saat sidang, itu saya. Diceng-cengin gara-gara sering pegang toa masjid, karena sering demo. Unhas kan terkenal dengan demo kan ya. Itu juga pernah. Ibu, mohon maaf. Ya. Suaranya Bu Friska delay. Iya, putus-putus. Sekarang. Tes. Masuk? Masuk, Halo. tapi masih delay, Bu. Masih delay ya, sebentar. Ya biasalah di kampung kayak gini. Oke, masih? Masih? Apakah masih suara saya? Tes? Jelas Masih? kermeset tapi, Bu. Teman-teman gimana? Yang lain jelas kah? Suara saya masih blank? Halo? Masih, Bu. Masih delay. Apakah teman-teman yang lain juga sama? Tes? Sudah, Bu. Halo, Ibu Friska. Halo, Bu Friska. Sudah terdengar kah? Saya coba masuk di yang satu bisa di-accept. Coba masuk lagi di account yang satu. Ini sudah jelas, Bu. Sudah, yang ini terdengar suaranya? Dengar, jelas, sudah jelas. Oke, saya pakai di sini. Yang ini terdengar? Yang ini terdengar? Dengar, Bu. Tapi mantul. Sebentar. Sekarang? Tetap mantul ya? Kalau sekarang Sudah aman, Bu. sudah bisa terdengar? Sudah. Oke, tadi sampai mana? Balik lagi, untuk melobi, tadi saya sudah sampaikan tidak ada dosen yang sangat killer sama mahasiswanya. Hanya mungkin akan sedikit tegas untuk menguji sampai sejauh mana sih skillnya mahasiswa dalam melobi ke dosen. Saya rasa seperti itu. Oke, dari pertanyaan siapa tadi? Rahmat ya? Yang lain lagi? Atau Ada mungkin satu ada yang lagi, kurang Bu, jelas? terakhir ya. Oke. Ya. Ini dari M. Unim Azaki. Aha. Bagaimana
Bagaimana menurut Ibu Friska perihal seorang individu yang gila hormat atau gila jabatan terhadap suatu organisasi? Oke, gila hormat atau gila jabatan terhadap suatu organisasi. Kita tidak boleh menghakimi seseorang tanpa mengetahui latar belakang orang tersebut. Kenapa Ibu bilang begitu? Mungkin. Kenapa ketika dia dapat jabatan dia gila hormat? Mungkin pada saat dulu atau di lingkungan keluarganya dia itu mungkin sekali lagi tidak mendapatkan perhatian yang terpusat atau tidak sering diabaikan orang. Jadi ketika dia mendapatkan suatu jabatan, kemudian jabatan itu dipergunakan sebagai kekuatan legasinya dia untuk menunjukkan who I am atau siapa saya. 70-80% dari buku-buku yang pernah saya baca tentang psikologis individu, orang berbuat sesuatu itu punya trauma di masa lalu. Dan kita sebagai orang yang ada di sekitarnya tidak boleh menjudge. Sudah jelas dalam Al-Quran kita disuruh apa? Saling menasehati. Wal asr, innal insana lafil usri. Saling menasehati. Kalau dia salah, yo arahkan. Kalau dia memang saat itu, saya ketua, orang, yuk jelaskan, boleh kamu ketua. Tapi lihat, teman-temanmu itu sudah bekerja. Ini kemampuan yang mana lagi nih? Advokasi yang tadi, sosialisasi. Caranya kalian berkomunikasi dengan orang, kalian menyampaikan sesuatu ketidaknyamanannya kalian terhadap orang lain, agar orang lain tersebut mampu menerima apa yang kalian sampaikan ya. Kalau misalnya kamu sok banget sih, ya orang kesel lah. Iya kan? Karena langsung dijudge kok kamu sok yes atau sok bos banget kan nggak mungkin. Orang pasti akan, terus kenapa kalau saya ketua, kamu ada masalah? Akhirnya penyampaiannya adalah slack alias berantem. Tapi coba deh kalau kamu misalnya posisikan, yo ketua, tapi ojo ngono tah lare, harus gini. Itu kan nada penyampaian, bahan yang disampaikan itu berbeda. Kalau dari awal kalian sudah menjudge, orang tidak mau dijudge sama orang lain. Karena mereka berpikir apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang benar menurut pandangan orang itu. Nah, tugasnya kalian kalau melihat orang salah adalah ketahui dulu lah latar belakangnya dia, kenapa dia bersikap seperti itu. Kemudian mengingatkan, menyampaikan, kalau dia mau menerima, alhamdulillah. Kalau dia tidak mau menerima, ya jangan dipaksa. Karena orang punya hak untuk berubah sekarang ataupun berubah nanti. Balik lagi ke individunya masing-masing. Tugasnya kita ya menasehati dan mengingatkan. Seperti itu. Oke? Cukup? Ada yang lain? Untuk sesi pertama sudah cukup, Bu, karena waktunya sudah habis. Ya. Oke, saya tunggu tag-tagannya ya di Instagramnya ya. Tambah satu deh, tag ke Unusa Surabaya, Unus Surabaya. Pokoknya saya akan replay, saya akan DM di jam 7 malam waktu Indonesia Barat atau waktu Surabaya. Berarti di sini jam 8. Oke? Jadi cepet-cepetan setelah materinya Mbak Ayu. Sekian dari saya. Cukup moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Friska atas pemaparan materi yang sudah diberikan. Untuk teman-teman jangan lupa buat instastory quote, di tag IG-nya Bu Friska, Friska Yulia Goy, dan @Unu Surabaya sampai jam 4 sore dan tunggu DM-nya jam 7 malam. Saya izin pamit duluan ya. Iya Bu Friska, terima kasih banyak. Mbak Ayu pamit ya. Sukses. Iya Ibu, terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, langsung saja kita ke pemateri yang kedua. Ini pemateri yang kedua ada Mbak Ayu Ningtyas. Akan saya bacakan CV-nya terlebih dahulu.
Pemateri yang kedua ini, nama Mbak Ayu Ningtyas Wahyu Nurani, nomor telepon bisa dilihat di layar teman-teman masing-masing. Kemudian alamat di Jalan Peltu Sujono, Gang Dahlia nomor 10 Malang, jenis kelamin perempuan, beragama Islam. Ini adalah riwayat pendidikan beliau. Beliau pernah belajar di SD Cipto Mulyo II, Regrup Malang. Kemudian SMP-nya di SMP Negeri 5 Malang. SMA-nya juga di SMA Negeri 5 Malang. Dan untuk D4 analisnya di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Ini ada latar belakang organisasi beliau. Beliau pernah menjadi Bendahara 1 Pramuka di SMPN 5 Malang, Ketua PMR PMI SMA Negeri 5 Malang, anggota Paskibra SMA Negeri 5 Malang, kemudian anggota Hima Analis Kesehatan UNUSA tahun 2013 sampai 2014, kemudian menjadi Ketua Umum Imatelki DPW Jatim tahun 2014 sampai 2015, pernah menjadi Ketua BEM FKes Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya tahun 2015 sampai 2016. Ini ada anekdot dari Mbak Ayu. Mungkin Mbak Ayu bisa menjelaskan maksud dari anekdotnya ini. Ya, anekdot ini guyonan ya sebenarnya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ini mau sukses, mau hidup enak, mau hidup mulia, teman-teman ini harus kerja keras, harus bahasa Jawanya harus soro dulu. Kalau belum menikmati yang namanya susah, itu berarti belum bisa hidup mulia. Itu sih. Untuk ini gimana maksudnya Mbak Ayu? Nah, ini moto hidup saya, Dek. Sesusah apapun yang saya hadapi, mungkin skripsi yang memusingkan, harus kesana kesini, belum lagi di PHP-in, belum lagi hujan-hujan harus setor ini, setor itu. Nah, lakukan aja yang terbaik dalam hidup. Hasilnya itu urusan belakang. Mau IPK, mau jelek, mau sedang, mau bagus, yang penting usaha dulu yang terbaik dari diri kalian. Hasilnya apapun disyukuri, karena kalian tidak akan pernah menyesal ketika kalian melakukan yang terbaik. Tuh, prinsip hidup saya. Baik, perlu diingat untuk para peserta. Untuk para peserta dimohon untuk menonaktifkan audio selama penyampaian materi sedang berlangsung. Kemudian peserta dipersilahkan memberikan pertanyaan melalui Zoom chat atau fitur raise hand dengan format pertanyaan nama, institusi, dan pertanyaan. Kemudian sesi pertanyaan akan dibuka setiap pemateri selesai menyampaikan materi. Langsung saja pemaparan materi dari Mbak Ayu. Ya, suara saya bisa kedengaran dengan jelas ya? Dengar jelas Mbak Ayu. Oh ya. Terima kasih sudah ditampilkan materinya. Di sini terlalu banyak kata-kata ya di slide saya, tapi nanti saya akan menjelaskan dengan cara sharing pengalaman saya di organisasi seperti apa, kemudian kesulitan apa yang saya hadapi di organisasi hingga di tempat kerja yang memerlukan, oh ternyata organisasi itu sangat penting ya, seperti itu. Ya, next. Nah, ini saya mengutip kata-kata dari Mancini 2003, mungkin teman-teman bisa searching ya nanti. Siapa sih Mancini 2003, teman-teman bisa mempelajari siapa orang ini, kenapa bisa mengeluarkan kata-kata. Beberapa orang secara alami itu terorganisir dengan sendirinya, tetapi kebiasaan mereka itu
yang mereka adopsi untuk menjadi terorganisir bukanlah hal sulit untuk dipelajari. Jadi pada intinya organisasi itu akan mengajarkan kita bagaimana kita itu menjadi orang yang terorganisir, terorganize. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh Bu Friska tadi, jadi kita itu harus menjadi orang yang terorganisir terlebih dahulu, baru bisa menikmati sebenarnya, oh organisasi itu sangat berguna sekali di tempat kerja saya. Ya, next. Nah, jadi langkah yang harus kita lakukan pertama yaitu mengembangkan keterampilan organisasi dan buatlah yang terbaik. Maksudnya apa? Ketika keterampilan organisasi ini sudah tingkat tinggi, ini memungkinkan karyawan atau pekerja untuk menggunakan SDM perusahaannya dan inisiatif mereka sendiri untuk menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien. Di tempat kerja itu sangat dibutuhkan sekali untuk kerja efektif, kerja efisien, kerja cerdas, kerja cepat, kerja tepat. Itu yang diinginkan oleh sebuah perusahaan untuk kita lakukan. Supaya apa? Perusahaan itu juga mendapatkan keuntungan dari segi waktu, dari segi kecepatan waktu ya, maksud saya kecepatan waktu, penyelesaian, dan nanti juga benefitnya akan ke salary juga. Nah, yang kedua, inefisiensi adalah merupakan kutukan bagi perusahaan, manapun perusahaan. Jika ada yang tidak efisien di pekerjaan pegawainya, pasti akan ada evaluasi dari pekerja. Dan ujung-ujungnya ketika tidak bisa diperbaiki, inefisiensi ini adalah pemutusan kerja, pemutusan hubungan kerja. Next. Nah, mengapa keterampilan berorganisasi itu penting dalam dunia kerja? Nah, jika ini teman-teman mungkin ada yang sudah pernah bekerja ya, bekerja sambilan, atau mungkin magang, dan lain sebagainya, mungkin pernah punya pengalaman bekerja sebelumnya. Nah, pasti merasakan yang namanya inefisiensi. Faktanya, inefisiensi yang sudah saya jelaskan di awal tadi, faktanya ini sangat menyedihkan bahwa perusahaan ini tidak memiliki struktur yang tepat atau stafnya tidak mengikuti protokol. Nah, disinilah pentingnya keterampilan berorganisasi, di mana kita mengubah inefisiensi ini menjadi efisiensi kerja. Ketika si pimpinan atau bos berkata, kita akan rapat jam 1 siang, jam 10 file harus sudah saya terima. Filenya A, B, C, D. Nah, itu harus diselesaikan secara efisien, sehingga si bos akan berkata, wah ternyata sekretarisku ini mantap sekali, sudah prepare-nya sudah siap. Seperti itu. Next. Nah, sebenarnya ini. The real challenge is to combine strong leadership and strong management and use each to balance the other. Jadi intinya tantangan kita adalah mengkombinasikan kepemimpinan yang kuat, manajemen yang kuat, dan mengkombinasikan antara kemampuan leadership kita dengan manajemen supaya balance. Jadi ketika leadership sudah oke, tanggung jawab oke, sebagai mempengaruhi orang lain oke. Tetapi ketika manajemen, misalnya time management, terus konflik manajemen itu tidak, atau stress management itu tidak bisa balance dengan leadership, maka efisiensi kinerja kita akan turun. Misalnya nih, ketika saya nih, contohnya saya, strong leadership saya sudah oke. Tetapi ketika time management saya berantakan, itu sudah menjadi nilai minus untuk saya. Anak ini oke. Tetapi ketika urusan pekerjaan waktu sudah ditentukan, deadline sudah ditentukan, ternyata mundur, ini adalah nilai minus untuk saya. Nah, itu contohnya dari kata-kata Klotter tahun 1990. Oke, next. Nah, ini mungkin teman-teman bisa baca sendiri ya, kenapa harus terorganisir. Karena akan banyak sekali hal yang
ketika kita tidak terorganisir dengan baik, kekacauan, ada kelupaan dokumen, ada kelupaan tugas yang belum dikerjakan, ada kelupaan orang ataupun partner yang harus dihubungi, itu sangat fatal. Ya, jadi teman-teman yang di sini, mari kita belajar untuk menjadi pribadi yang terorganisir. Next. Nah, ini kenapa kita harus terorganisasi ya? Apa saja yang harus kita siapkan untuk menjadi pribadi yang terorganisir? Jadi kita harus bisa memprioritaskan tugas. Tugas pasti dalam sehari misalnya nih, analis ya, sehari harus dikumpulkan laporan praktikum imunologi, kimia klinik, hematologi. Minggu depan misal. Nah, ini kita harus memprioritaskan tugas di mana tugas yang harus saya kumpulkan besok, lusa, esoknya lagi, dan seterusnya sampai dengan deadline tugas-tugas yang lain. Ini harus diprioritaskan, mana yang dikerjakan dahulu. Kemudian kendalikan aktivitas Anda sehari-hari. Maksudnya apa? Teman-teman di sini saya yakin semua suka nge-game ya. Senang sekali dari PUBG, terus Mobile Legends dan sebagainya, itu yang terbaru saya tidak update ya. Ini harus dikendalikan aktivitas ini. Jika tidak dikendalikan, kita akan ngasik game, asik baca novel, asik baca webtoon dan sebagainya. Ini harus kita kendalikan. Ya. Kemudian memenuhi tenggat waktu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, tidur yang cukup. Nah, tidur cukup ini sangat penting, teman-teman. Untuk apa? Untuk fokus kita esok hari. Ketika kita menghadapi esok hari, pikiran kita harus fokus. Kenapa? Ketika di dunia kerja, misalkan saya di bagian divisi sampling, di divisi penerimaan sampel, saya harus sampling dan saya harus fokus dong. Ketika saya tidur jam 1 malam, nggak fokus, pikiran kerja pagi saya nggak fokus, saya lelah, saya capek, mungkin akan terlewat apa? Sampel tertukar dengan sampel yang lain, misalnya sampel Ayu tertukar dengan sampelnya Hari. Itu kan total gitu. Perlu cukup untuk kita semua. Jadi untuk yang begadang mengerjakan laporan, begadang mengerjakan apa, itu harus di-manage waktunya dengan baik. Jangan sampai begadang. Dari pagi jam 6 kuliah, tidur jam 4 subuh. Nah, kan kasihan diri kita sendiri, kasihan otak kita lelah, kasihan tenaga kita terforsir. Itu harus kita pikirkan dengan baik. Terus tindak lanjuti dengan komitmen. Ini sangat penting, komitmen. Ketika kita sudah punya leadership dengan baik, tapi komitmen kita lupakan. Jadi ketika, oh iya, besok saya ada janji dengan Fatma. Ketika janji itu jamnya sudah sudah jam 10 pagi misal kita janjian. Kita nggak nanti dulu besok aja cari alasan, oh maaf saya nggak bisa besok. Nah itu juga nggak bagus untuk penilaian diri kita juga. Hindari menjejalkan. Jadi biasanya ini teman-teman itu ketika ada tugas A, tugas B, tugas C, tugas A masih lama, masih 3 hari lagi, tugas BA masih lama, masih 7 hari lagi. Nah jangan seperti itu, karena nanti ujung-ujungnya akan dikerjakan dengan sistem kebut semalam, ya kan? Itu juga nggak bagus. Kemudian temukan dengan mudah item yang diperlukan. Jadi sekarang kan zaman sudah canggih ya, kita bisa tanya Mbah Google, kita bisa tanya teman-teman via Zoom, via apa, terserah. Itu kita juga harus bisa mempermudah pekerjaan kita. Terus ketahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Saya contohkan aja, misalnya skripsi ya. Ya, bagi teman-teman yang mau menghadapi skripsi, ketika kita sudah menghitung berapa sampel yang kita butuhkan, terus kita harus memakai uji statistika apa. Nah, ketika itu kalian sudah prepare, kan harus tahu, oh mungkin selanjutnya akan ditanyakan bagian ini oleh pembimbing saya. Saya harus menyiapkan jawaban apa, berdasarkan jurnal apa. Misalnya seperti itu tuh harus dipersiapkan. Next.
Nah, ini langkah-langkah yang bisa teman-teman persiapkan, yaitu kita harus menentukan nilai. Jadi tentukan bagaimana bidang mana yang kurang dari keterampilan organisasi teman-teman. Misal di bagian departemen kajian ilmiah, misalkan ya, oh saya ini keterampilan saya di kajian ilmiah ini kurang. Kenapa? Jadi teman-teman harus evaluasi. Mungkin saya belum bisa, bukan tidak bisa ya, belum bisa menjalin komunikasi dengan baik, atau saya belum bisa caranya untuk membuat seminar seperti apa. Nah, itu harus teman-teman pelajari, tentukan dulu. Apakah Anda sering terlambat ke kelas atau rapat? Jawabannya saya yakin 80% ke atas, iya. Apakah Anda kesulitan mencatat pekerjaan rumah atau handout? Mungkin tidak ya, teman-teman. Pasti saya yakin tiap Anda yang di sini itu pasti sudah mencatat apa yang harus kalian kerjakan. Apakah Anda merasa kewalahan dengan proyek dan tugas? Saya yakin iya. Tentukan Anda apakah tahukah Anda di mana buku catatan Anda? Nah, mungkin ada, entah kemana ya, saya sudah nulis note ternyata hilang. Nah, seperti itu. Apakah Anda tahu di mana Anda seharusnya sore ini? Kebanyakan dari kita, saya pribadi pun terkadang juga tidak mendeadline. Sore ini saya harus kemana ya? Misalkan, saya harusnya itu saya ada di rumah pembimbing satu saya. Untuk ngapain ya? Untuk ini. Harusnya ada seperti itu. Ini yang kebanyakan kita itu tidak memperhatikan ini. Jadi ketika kita sudah membuat jadwal, itu kita harus komitmen menjalankan. Next. Nah, nih langkah kedua yaitu harus memisahkan materi dan kurangi kekacauan. Jadi harus kita pisahkan dulu materi-materinya ini. Hari ini tanggal sekian saya harus mengerjakan hematologi. Hari ini saya harus mengerjakan ini. Dan di setiap yang akan kita kerjakan itu file-filenya harus kita siapkan dahulu. Jadi tidak berantakan. Ketika kita mengerjakan laporan hematologi, kita memerlukan jurnal-jurnal, tapi itu berantakan, namanya tidak di-save dengan benar, maka kita akan pusing. Ini yang akan mengurangi efektivitas kerja dan produktivitas kita. Ya, yang lainnya teman-teman bisa pelajari sendiri. Next. Nah, langkah kedua buat jadwal. Seperti yang sudah katakan lagi, kita harus membuat jadwal, membuat planning, apa yang harus kita lakukan dalam satu kerja itu. Satu hari kerja itu, besok harus bagaimana, membagi waktu antara waktu kerja, waktu istirahat, waktu olahraga, waktu main game, baca webtoon, baca novel, dan sebagainya. Jadi ketika kita sudah membagi kerja dan membagi waktu untuk diri kita sendiri, membagi waktu untuk bersenang-senang, walaupun hanya cuma 1 jam, itu sangat diperlukan, terutama untuk mengurangi stres kerja atau stres untuk kuliah, itu harus ditentukan juga. Kemudian next. Nah, sebelum ke ini, gini ya teman-teman. Teman-teman tuh jangan membuat jadwal itu langsung dalam 1 bulan. Buat jadwal di breakdown. Jadwal dalam 1 bulan misal sudah kalian tentukan ya. Kita breakdown per minggu apa, kemudian per hari apa yang harus saya lakukan. Itu sangat penting ketika kita di organisasi itu tertuang dalam program kerja. Ya, program kerja kan ada program kerja tahunan, program kerja di breakdown menjadi bulanan, kemudian di breakdown menjadi mingguan, kemudian di breakdown menjadi harian. Nah, di situ ada goal setting, teman-teman. Goal setting teman-teman apa? Misalnya di organisasi HIMA, goal setting teman-teman sepakat, oh iya, saya tahun ini harus menghasilkan 4 seminar nasional, misalkan seperti itu. Nah, itu kan goal setting tahunan. Goal settingnya kita itu, kita harus menjadwalkan planningnya untuk tahun itu apa aja seminarnya. Dalam 1 bulan apa yang harus kita siapkan. Per hari kita harus mengerjakan apa untuk mencapai goal setting tersebut. Jadi goal setting itu sangat diperlukan teman-teman.
untuk kedepannya kita harus melangkah bagaimana. Jadi goal setting itu harus realistis. Realistis itu dapat diwujudkan. Accountable, harus bisa dihitung. Bisa dihitung misalkan kalau kita kerja ya, saya contohkan kerja. Goal setting saya tahun 2021 beli mobil expander. Realistis kan? Ada wujudnya, expander tuh ada. Dan bisa dihitung berapa biaya expander, misalkan 300 juta. Jadi dalam 1,5 tahun ini saya harus menghasilkan uang 300 juta lebih untuk membeli expander di tahun 2021. Dihitung itu 1 tahun ada berapa hari, 300 juta dibagi berapa hari, dalam 1 hari saya harus menghasilkan berapa uang untuk membeli itu. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian ini langkah keempat, breakdown tugas. Ya, sudah saya jelaskan tadi, breakdown tugasnya juga per hari ya. Nah, per hari ini juga harus di breakdown lagi. Misalkan saya mengerjakan laporan hematologi selama 2 jam. 2 jam harus selesai, gimana caranya? Gitu. Lanjut. Juga harus disiapkan juga ya teman-teman untuk rencana yang tidak terduga. Misalkan tiba-tiba ada rapat hima. Teman-teman ada rapat hima jam 1 siang. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Jam 1 kalian ada jadwal apa. Bisa di-reschedule ulang apa enggak. Itu harus juga dipertimbangkan. Kemudian langkah kelima yaitu reward yourself. Jadi motivasi diri kalian dan berilah penghargaan untuk diri kalian. Misalnya kita sudah berlelah-lelah selama 1 tahun masa jabatan, kemudian kita memberikan reward untuk diri kita sendiri. Ayo teman-teman, ada misalkan ada sisa kegiatan dan diizinkan untuk memakai sebagian sisa kegiatan itu untuk kita refreshing, untuk apresiasi kinerja kita selama 1 tahun. Misalkan refreshing ke Jogja, di situ kita ngajakan senang-senang outbound untuk menjalin silaturahmi atau apa, itu boleh saja. Ya, asal prosesnya benar. Tuh. Jadi untuk menghargai diri kita sendiri juga kita harus komitmen juga harus dikedepankan. Nah, kemudian ya teman-teman, ketika kita sudah membuat itu semua, maka dan kalian mencoba untuk menjalankan, nah nanti kalian tinggal merasakan nih, oh ternyata efisiensi kinerja saya meningkat. Belum waktunya deadline untuk mengumpulkan tugas, saya sudah selesai dan saya sudah bisa santai ternyata. Dikala teman-teman pada sibuk semua, pada bingung semua, saya sudah santai. Nah itu kan juga termasuk apresiasi untuk diri kita sendiri dong. Next. Nah, ini saya mendapatkan gambar ya dari Kemenak. Keterampilan hadapi revolusi industri 4.0. 4.0 ya, revolusi industri 4.0. Ini sangat menantang sekali untuk kita semua, apalagi para adik-adik khususnya nanti yang akan lulus di tahun berapa ya. Nanti mungkin akan sudah berubah lagi revolusi industri 5.0, 6.0. Ketika kita tidak bisa mempersiapkan revolusi industri sekarang ini, akan tergilas oleh waktu di revolusi industri selanjutnya. Ya, apa sih yang harus kita lakukan di revolusi industri 4.0 ini? Yang pertama, informasi, media, dan teknologi. Seperti saya ya, saya hidup atau berjalan di sebelum revolusi industri 4.0. Saya akan tertinggal ketika saya nggak update, oh ternyata mencari informasi itu bisa lewat Google Scholar, bisa lewat ResearchGate, bisa lewat medical journal, bisa lewat Google kan sudah umum ya, dari dulu sampai sekarang Google itu sudah dari sesuatu di Google, itu sangat habit sekali sampai sekarang. Nah, ketika kita tidak bisa mencari informasi di surat kabar, di sosial media, di link-link internet yang lain, itu kita akan tertinggal sekali. Jadi misalkan, oh ternyata ada pengumuman di Instagram, ternyata besok itu ada acara ini.
ketika kita tidak mendapatkan informasi itu, kita nggak update, kita akan tertinggal. Harusnya kita dapat, misalnya harus dapat sertifikat dengan 2 SKP, kita tertinggal ya, ternyata poin saya kurang nih. Ya, itu sangat menjadi kendala juga. Saya juga merasakan juga ini efek dampaknya dari sosial media yang begitu cepat jauh pesat berkembang. Bahkan ketika kita update sosial media bisa menghasilkan uang, ya kan? Sekarang ngetren apa Instagram, apa artis Instagram, terus influencer sudah banyak muncul, terus YouTuber dengan penghasilan yang sangat fantastis ya, beratus-ratus juta, sekian juta follower. Nah, seperti itu adalah kemajuan di revolusi industri 4.0. Itu akan tetap berlanjut sampai ke depan, itu akan tetap berlanjut kemajuan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan kita juga harus sering-sering belajar dan berinovasi. Sekarang sudah mulai berkembang ya penelitian-penelitian, mau penelitian apa aja sekarang sudah dipermudah. Jadi teman-teman di sini harus bisa berkarya dalam bentuk paper, berkarya dalam bentuk produk. Itu harus kita kembangkan dari diri kita masing-masing. Kita harus mengenali passionku apa. Misalkan Novita Ramadhani ya, passionku jualan Mbak. Aku tuh pinter kalau disuruh jualan baju. Ya kembangkan. Mungkin bisa jualan di bisa paid promote, bisa jualan lewat Instagram, Facebook, lewat sosial media apa aja. Sekarang tuh lagi ngetren. Apalagi lagi pandemi seperti ini ya, banyak yang jualan online ya, banyak yang jualan lewat sosial media seperti itu. Itu tentunya perlu inovasi yang lebih daripada tahun sebelum pandemi. Misalkan tahun ini restoran saya sepi. Apa yang harus saya lakukan? Nah, saya harus mempacking makanan saya supaya bisa dibeli dengan cara dibungkus dengan syarat bahannya harus fresh. Gimana caranya? Harus saya packing sedemikian rupa dong. Nah, ini harus mencari inovasi-inovasi baru supaya ketika sebelum pandemi dan setelah pandemi itu tidak mengalami kerugian yang sangat besar. Kemudian terampil dalam hidup dan berkarir. Terampil itu tentunya ada prosesnya ya. Prosesnya itu tadi kita harus planning, harus menentukan goal setting, kita harus time management, stress management, problem management, semua harus kita manajemen dengan baik. Dan yang terakhir harus komitmen. Ini penting sekali untuk hidup dan berkarir. Ya, kemudian komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif ini juga sangat penting teman-teman. Saya sendiri pun juga masih belajar tentang komunikasi yang efektif. Kenapa? Karena terkadang itu kita nggak tahu ya kesibukan apa yang kita alami dan sebagainya. Tiba-tiba, oh ternyata ada schedule yang terlewat untuk berkomunikasi dengan dosen A. Nah, ini juga menjadi masalah juga. Saya juga masih mengalami, saya juga masih belajar komunikasi yang efektif itu seperti apa. Ya, komunikasi yang efektif juga tentunya harus interaktif. Nah, kinerja tim dan mampu berkolaborasi. Kinerja tim dan berkolaborasi. Sekarang itu bukan zamannya untuk bekerja senior dan junior, teman-teman. Sekarang itu adalah zamannya partner. Nah, berbeda sekali kan, senior junior. Ketika saya bekerja dengan teman-teman, mungkin akan menjadi senior junior. Teman-teman akan manut aja. Iya mbak, iya. Nah, itu juga nggak bagus di zaman sekarang. Yang bagus adalah kalian bisa berpartner dengan saya. Ketika saya, ini planningnya A, B, C. Kalian bisa berpendapat. Oh, gimana Bu kalau misalnya ini dibahas seperti ini? Nah, itu adalah partner kerja. Kita bisa bekerja sama tim dan berkolaborasi dengan baik. Ketika kita bekerja, teman-teman jangan sampai mengeluh. Kok sulit ya? Kok pimpinanku gini ya? Mengeluh seperti itu. Teman-teman harus bisa menerima, ikhlas menerima. Oh, pimpinan saya seperti ini. Berarti saya harus seperti apa ya? Saya harus memahami orang lain. Nah, itu yang penting. Karena nggak semua orang lain itu bisa memahami kita.
kita juga harus belajar memahami orang lain. Seperti apa? Supaya bisa bekerja tim dan berkolaborasi dengan baik. Jangan mengedepankan emosi. Emosi ini sangat fatal ketika kita jalankan di perusahaan. Kita harus mempunyai self control yang baik. Ketika kita mau sukses, kita harus mempunyai self control yang baik, harus mengenali orang, karakter orang tersebut bagaimana, memahami situasi bagaimana, ketika situasi sedang panas kan harus bagaimana, itu sangat penting sekali. Tanggung jawab pribadi dan sosial. Nah, tanggung jawab juga kalian semua sudah tahu tanggung jawab itu harus seperti apa. Next. Nah, terima kasih. Slide saya sudah selesai. Inspirasi saya ketika saya bekerja adalah Pak Khairul Tanjung. Teman-teman sudah tahu ya, kalau Pak Khairul Tanjung ini adalah orang terkaya di Indonesia ya. Kekayaannya 4,7 M. Ya, teman-teman sudah tahu mungkin ya. Nah, beliau ini berangkat dari sosok orang yang nol. Beliau ini susah sekali waktu kecil tuh, belum sukses tuh susah sekali. Bagaimana caranya beliau sampai sekarang jadi orang terkaya di Indonesia itu sangat panjang sekali prosesnya. Nah, zaman dulu beliau berkata kan, zaman dulu banyak orang, banyak rezeki. Banyak anak, banyak rezeki. Zaman sekarang itu berbalik, teman-teman. Zaman sekarang itu banyak koneksi, banyak rezeki. Itu saya rasakan juga. Ketika saya banyak koneksi, saya butuh, misalkan saya mau bisnis A, oh ternyata saya butuh link A, B, C. Saya akan menghubungi orang-orang yang saya rasa linknya sesuai dengan usaha saya. Nah, ini sangat penting. Ya, kembali lagi. Orang sukses itu tidak sendirian. Orang sukses itu rame-rame. Artinya apa? Ketika kita mau sukses, kita harus punya link. Itu kuncinya. Kemudian, bekerjalah 2-3 kali lebih banyak dari orang lain karena usaha tidak pernah membohongi hasil. Ini benar sekali, teman-teman. Saya alami sendiri. Ketika saya mau lulus 3,5 tahun, saya nggak mau bayar semester terakhir. Saya harus lulus 3,5 tahun. Apa usaha saya, teman-teman? Ketika KKN, saya harus membuat proposal, harus menembusi dosen A, dosen B, dosen C. Kemudian ketika teman-teman masih santai, saya harus wirawiri unusa uner untuk penelitian. Ketika teman-teman bingung proposal, saya harus bingung menyusun apa hasil yang sudah saya dapat dari penelitian. Saya harus kemana-mana, saya harus konsultasi ini. Dan ketika teman-teman penelitian, saya sudah santai. Saya sudah tinggal perbaikan ini itu dan tinggal hardcover dan sebagainya. Itu sangat penting. Bekerja 2-3 kali itu harus ikhlas, teman-teman kita. Ketika kita harus tujuan, saya harus lulus ini. Apa yang harus saya lakukan? Harus ikhlas, bekerja lebih keras ketika teman-teman kita santai. Udah, itu aja yang saya sampaikan. Teman-teman yang mau bertanya, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Kepada teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya melalui via chat Zoom atau menggunakan fitur raise hand. Silakan yang mau bertanya. Oh iya, jangan lupa untuk para peserta, mohon untuk mengisi daftar hadir setelah penyampaian materi kedua ini selesai. Nanti linknya akan di-share di Zoom chat. Baik, silakan bertanya. Sepertinya ini sudah jelas semua, Mbak Ayu. Ya. Ya, teman-teman di sini tadi tanya Bu Friska sudah banyak ya yang sudah ikut organisasi ya. Boleh saya minta tanggapan dari teman-teman, mungkin 3 orang aja yang belum pernah ikut organisasi sama sekali, itu kendalanya kan macam-macam ya tadi ya. Kira-kira kendala dari diri sendiri yang dirasakan itu apa? Misal males atau saya cepat lelah, mungkin bisa di chat ya. Gimana? Halo? Bagaimana teman-teman?
mungkin Mbak Ayu bisa mengeluarkan pendapatnya tentang seseorang yang berorganisasi karena takut atau insecure mungkin. Insecure, iya. Ya. Saya pernah dapat anggota seperti itu, Dek. Ketika awalnya kan saya nggak tahu ya, ini berbagi sharing pengalaman saya. Awalnya saya nggak tahu kenapa anak ini kok nggak pernah ikut rapat, kenapa juga nggak aktif, kinerjanya juga kok teman-teman satu divisi kok. Anak ini loh Mbak, setiap tak kasih tugas itu nggak ngerjakan, setiap tak kasih planning kamu harus ini ya selesaikan. Misalnya bin banner, anak ini nggak ada, nggak setor, tak WA nggak dibalas, tak telepon. Ternyata ada masalah. Masalahnya dia merasa insecure, merasa tidak nyaman di organisasi itu. Alasannya adalah dia punya pengalaman di organisasi sebelumnya itu dia merasa dia kerja sendiri, teman-temannya nggak mau kerja, terus dia disuruh ini, disuruh itu, dia sendiri. Itu kan juga trauma tersendiri, males aku jadinya ikut organisasi, saya hanya dimanfaatkan saja. Ada loh yang seperti itu. Jadi tips saya untuk teman-teman yang merasakan insecure, jalani dulu. Ketika kalian sudah jalani, melakukan yang terbaik, kalian bisa berpendapat, kalian punya ketua, kalian punya pembina, kalian bisa menyampaikan unek-unek apa, insecure apa yang kalian alami di dalam organisasi itu. Jadi kalian tetap harus menjalin komunikasi yang baik. Itu yang terpenting. Itu sih pengalaman saya. Jadi ketika saya jalin komunikasi dengan si anak ini, dia akhirnya cerita, gini. Oh, oke. Si pemimpin harus bagaimana? Harus menerima. Kalau ada anggotanya yang insecure harus menerima. Jangan pernah menjudgment dia itu ini anak ini kinerjanya jelek. Jangan. Jadi kalian harus menerima dulu. Oh iya, terima kasih sudah mau berbagi dengan saya. Kenapa kamu merasa insecure? Kemudian langkah apa selanjutnya? Sebagai seorang pemimpin, ketua organisasi kan harus konsultasi dengan pembimbing jika ada pembimbing. Jika tidak, kalian harus ngomong ke divisi si anak tersebut. Ternyata anak ini sebenarnya ada masalah. Kalian itu maunya berpendapatnya seperti apa? Ayo kerja sama bareng. Itu harus dibicarakan. Dan kita tetap harus merangkul anggota kita. Supaya apa? Bagaimanapun juga yang masuk ke organisasi kita itu adalah saudara-saudari kita. Apapun yang terjadi dengan mereka, kita harus care. Ya, kita harus aware apa yang akan terjadi dalam organisasi ketika ada anggota kita yang seperti itu. Dan kita harus merangkul. Itu sih yang harus kita lakukan. Terkadang itu di organisasi itu teman-teman, ya sudahlah, wis dia nggak mau kerja ya wis gitu. Ya wis lah, nggak usah dianggap. Kadang juga seperti itu kan, teman-teman. Nah, ini juga nggak bagus. Akhirnya komunikasinya juga jelek. Akhirnya juga berpengaruh buruk juga ke kinerja di masing-masing divisi. Dapat saya seperti itu sih, harus komunikasi dengan bagus. Gimana Mbak I, sudah cukup? Sudah cukup. Ini dari para peserta, apakah tidak ada yang bertanya? Oh ya, saya tambahkan lagi ya teman-teman. Di tempat kerja itu sangat kompleks. Ketika teman-teman lulus, pasti ada uji UKOM, harus bikin STR dan sebagainya. Ketika kerja, kita mendapat gaji yang rendah, jangan kecewa ya teman-teman. Karena untuk informasi teman-teman, nggak semua kerjaan itu memberikan salary yang cukup bahkan berlebih. Banyak juga dari teman-teman kita, dari teman-teman analis khususnya, itu bekerja di tempat dengan salary yang tidak sesuai dengan peraturan Kemenkes. Bahkan juga tunjangan dan jaminan kesehatan itu tidak ada. Jadi teman-teman di sini selama kuliah jangan pernah kecewa ketika kerja dengan gaji sedikit, lakukan aja. Karena itu akan menjadi pengalaman yang sangat berharga buat kalian. Begitu juga dengan saya. Saya juga berpengalaman seperti itu. Ketika di organisasi itu sudah bisa memanage dengan baik, mengatur jadwal dengan baik, salary itu
akan naik dengan begitu saja. Atau bahkan ketika kita punya link, akan menawarkan kita pekerjaan yang lebih baik. Karena apa? Karena sudah tahu kita ketika di organisasi itu, misalnya Ayu itu seperti apa di organisasi. Oh, cocoknya ada pekerjaan ini, dia mau apa enggak? Beliaunya pasti akan menawarkan ke kita. Jadi teman-teman jangan pernah mengeluh di organisasi seperti apapun, sesusah apapun di organisasi, itu pasti akan berdampak baik ketika kita di pekerjaan. Teman-teman di sini saya mengajarkan untuk tetap berpikir kritis ketika kita di tempat kerja. Jangan sampai kita apa ya istilahnya, kalian juga harus manut sama pimpinan, cuman kita juga harus bisa menyampaikan pendapat dengan baik dan benar. Ketika ada kebijakan A, kebijakan B, kita terima, tapi ketika ada usulan, kalian juga harus menyampaikan. Karena apa? Supaya beliau-beliau juga tahu, oh ternyata dampaknya, efeknya ketika kebijakan A ini dijalankan, itu adalah A, B, C, D. Nah, itu harus disampaikan. Jangan pernah takut untuk berpendapat. Tuh. Tetapi juga harus mempertimbangkan bagaimana cara menyampaikannya dengan baik dan benar. Menyampaikannya dengan halus, prosesnya juga halus. Prosesnya ini sangat penting. Ketika teman-teman punya pendapat tentang kebijakan A, teman-teman harus menyampaikan kepada orang yang tepat. Jangan pernah menyampaikan kepada orang yang salah. Kenapa? Karena akan menjadi masalah yang lebih besar ketika Anda menyampaikan ke orang yang salah. Misalkan, harusnya kalian sampaikan dulu ke pembina. Kalian langsung lompat menyampaikan ke kaprodi. Itu juga salah. Ya, kalian harus mengetahui step-stepnya, alurnya bagaimana, itu juga sangat penting dalam organisasi dan dunia kerja. Sudah, itu aja cukup dari saya. Sudah cukup Mbak Ayu? Sudah cukup. Boleh ditutup Mbak Ayu. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan saya. Semoga apa yang sudah saya share di PPT, kalian bisa melakukan dengan baik. Sebenarnya, saya tidak menuntut kalian nanti harus ini ya, store ke saya. Enggak. Karena apa? Komitmen dalam diri kalian sendiri mau jadi apa, itu sangat penting. Coba kalian lakukan aja. Teman-teman yang mau sukses, silakan lakukan apa yang sudah saya tuliskan. Membuat jadwal tahunan, jadwal bulanan, jadwal harian. Itu aja. Komitmen sangat penting. Silakan kalian buktikan sendiri. Misalkan Mbak moderator sudah menjalankan, si Mbak Dinda belum menjalankan, kalian bandingkan aja. Nanti 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, Mbak moderator jadi apa, Mbak Dinda jadi apa. Ya, itu aja. Sudah. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan kata atau yang tidak berkenan di hati teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ayu atas pemaparan materi yang sudah diberikan. Oh ya, untuk teman-teman semua. Ya, oh ya Mbak Ayu. Ya. Ya. Terima kasih banyak Mbak Ayu. Terima kasih ya. Untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di kolom komentar, di link pada kolom komentar. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih banyak kepada kedua materi webinar pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk teman-teman semua juga terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasinya. Semoga sehat selalu, sukses selalu. Jangan lupa juga bikin Instastory, mention di IG-nya Friska, Yuli Goy, sama Unus BY. Sampai jam 4 sore, jangan lupa ya, dan tunggu pengumumannya jam 7 malam. Saya moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata yang tidak berkenan di hati kalian. Saya undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada kedua pemateri webinar
pada pagi ini, dan terima kasih juga kepada moderator. Semoga ilmu yang diberikan pemateri yang sudah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih kepada peserta yang telah mengikuti webinar pada pagi ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.